Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berbincang-bincang dengan ustaz kita yang ada di Kabupaten Sidrap, Ustaz Rusmin. Tapi sebelum itu kita minum teh dulu ya. Oke, Ustaz. Tapi belum ada gulanya itu. Sebenarnya saya sih pengennya begini, lebih santai. Ya, minum ala teh seperti ini biasanya tradisi Turki ya. Biasanya ketika ada kajian-kajian Ya, bersama para tulabun nur ya, atau sahabat-sahabat yang mulai membaca kitab Risalah Nur, biasanya sungguhannya teh. sambil Sama kita begini. sambil ngeteh begini, dan ya sama bahwa tehnya tanpa gula. Artinya maksudnya orang dipersilahkan sendiri untuk Menyampur sendiri, campur sendiri sesuai dengan rasa, sesuai dengan selera masing-masing. Setiap melakukan sesuatu kayaknya butuh bismillah. Bismillah saja penting. Sepenting apakah agama itu sehingga apa ya? Saat ini banyak orang yang tahu Ustaz. Saat ini banyak orang yang mencari sumber ilmu, mencari tempat-tempat belajar agama, baik itu di YouTube, baik itu di media sosial, atau datang ke pengajian-pengajian. Nah, bagaimanakah dan di manakah kita mencari sumber-sumber ilmu itu agar tidak nyeleneh lah, bagaimana? ya. Jadi pertama tadi yang kita harus petakan baik-baik ini. Tapi ada dua hal yang harus kita pahami dulu, yaitu tentang agama dan belajar atau menuntut ilmu dalam urusan agama itu sendiri. Yang pertama, agama, kalau kita bicara tentang agama itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gamma. A berarti tidak dan gamma berarti kacau. Jadi makna agama itu adalah tidak kacau. Maksudnya adalah tujuan kita beragama ini adalah supaya kehidupan kita ini teratur, tidak kacau, tidak berantakan. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita berbicara tentang keteraturan supaya tidak kacau, nah tentu sendiri maka dalam agama itulah ada yang namanya aturan-aturan yang harus diikuti bagi orang-orang yang menjalani agama. Nah, jadi agama itu tadi adalah, kalau kita bisa sederhanakan, adalah ya sekumpulan aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi manusia supaya apa? Supaya hidupnya lebih teratur dan tidak kacau. Ya. Nah, itu kalau dari segi penggunaan kata agama sendiri. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, dari sudut bahasa Arab, ya, khususnya agama Islam, maka agama itu dalam konsep itu disebut dengan ad-din. Ad-din itu bisa diartikan sebagai sebuah jalan, ya, jalan atau tata cara hidup. Ya. Jadi maknanya adalah ad-din adalah sebuah sekumpulan tata cara atau sebuah pedoman atau nilai yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupan itu sendiri. Nah, tentu agak panjang lagi kajian tentang kalau kita mau membagi tentang agama ini, ya, kalau secara umum lagi bahwa para ulama itu membagi agama itu menjadi dua. Jadi disebut sebagai agama samawi, dan yang kedua ada yang disebut dengan agama ardi
Agama samawi berarti agama langit, dan agama ardi berarti agama bumi. Ya, makna agama samawi, agama langit, yaitu kita bisa dimaknai sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam konsep Islam ya. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yang bertugas sebagai penyampai. Jadi agama samawi ini adalah bisa dikatakan ya agama yang didasarkan pada wahyu yang diterima oleh seorang nabi, seorang rasul, sehingga ya yang berasal di mana para nabi dan para rasul ini sendiri adalah sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, sebuah aturan-aturan, atau kita katakan adalah sebuah aturan main bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya. Kemudian agama ardi ini adalah ya, bisa dikatakan kalau secara bahasa maknanya adalah agama bumi, yaitu agama yang diciptakan ya, oleh manusia itu sendiri, mungkin berdasarkan akal, berdasarkan pikirannya dan lain-lain sebagainya. Jadi pembawanya bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, sehingga agama-agama yang dianggap agama-agama ardi ini tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas agama-agama ardi, ada agama-agama bumi ini biasanya terkait dengan penyembahan, terkait dengan masalah-masalah hal yang gaib, maka larinya adalah kepada hal-hal yang bersifat seperti keyakinan akan adanya dewa-dewa, akan adanya entitas-entitas makhluk-makhluk lain yang memiliki keyakinan terhadap penguasa yang menguasai alam semesta ini, yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama nenek moyang, agama pagan. Ya, bisa dikatakan agama nenek moyang, agama pagan. Kalau di barat disebut paganisme, kalau kita di sini menyebutnya sebagai animisme dan dinamisme. Nah, ini sendiri. Nah, munculnya sendiri agama animisme dan dinamisme sendiri sebenarnya adalah bukti bahwa manusia itu fitrahnya, memiliki fitrah berupa sebenarnya fitrah manusia itu memiliki keyakinan, memiliki rasa butuh ya tentang namanya ketuhanan. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu tanpa diajarkan pun, tanpa disuruh pun, dia pada saat lahir itu sudah membawa yang namanya fitrah kebertuhanan. Ya. Fitrah memiliki atau rasa membutuhkan akan hadirnya Tuhan. Dan ini kalau kita kaji lebih dalam agama kita, mengapa ini terjadi? Karena memang ketika manusia sebelum lahir, mereka sudah pernah bersaksi di alam arwah, alastu birabbikum. Ketika Allah bayi itu dikumpulkan seluruh arwah, ketika masih masih di alam arwah, seluruh arwah dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti di hari kiamat itu dikumpulkan di situ. Kemudian Allah berkata, alastu birabbikum, benarkah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, ya, maka kemudian semua ruh yang ada pada saat itu mengatakan, ya, mereka berkata, bala syahidna, bala, iya betul engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami mengakui, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya apa? Bahwa manusia itu memang membawa, tadi dikatakan, membawa fitrah kebertuhanan. Mereka itu sudah meyakini, sudah membawa fitrah bahwa mereka ini adalah hamba Allah Subhanahu, butuh akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika manusia lahir di dunia ini kan dalam keadaan suci.
apa bukan, dalam keadaan tidak mengetahui, seolah-olah seperti ibaratnya lupa ya, karena mungkin perjalanan antara dimensi alam ruh dengan ini kan jauh ya, dengan waktu yang sedemikian lama. Sehingga mereka lupa siapa Tuhan itu. Mereka tidak tahu siapa. Tapi tadi ada rasa kebertuhanan. Tapi mereka tidak tahu. Akhirnya apa? Mereka mencari tahu, berusaha untuk tadi karena fitrah ketuhanan itu. Akhirnya dengan berangkat ke fitrahan itu, mereka kemudian mencari Tuhan. Ketika mereka menemukan Tuhan, ya mereka mendapatkan petunjuk, mereka akan menemukan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak menemukan petunjuk, ya, akhirnya apa? Mereka kemudian menciptakan Tuhan berdasarkan ilusi, berdasarkan pemikiran, berdasarkan sudut pandang dan lain-lain sebagainya. Dan ini kan kita pernah lihat, Allah sendiri gambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim lahir, ya beliau kan lahir di dalam keadaan masyarakat, kalau kita sebut itu juga masyarakat jahiliyah, ya, di zamannya Namrud. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu dia tidak dia dalam masyarakat yang memang sudah rusak, tetapi kembali ada fitrah ketuhanan. Maka ketika satu malam beliau melihat bintang di langit, ya, kan dalam surah Al-An'am itu, ya, ketika beliau melihat wah, bintang-bintang yang berkilauan, wah, inilah mungkin Tuhanku. Tapi ketika besoknya bintang hilang, itu bukan Tuhanku. Tuhan tidak mungkin hilang. Ya. Malamnya lagi, ya, ketika dia melihat bulan purnama yang bersinar, dia berkata lagi, ini mungkin Tuhanku. Tapi ketika besoknya bulan hilang, maka dia bilang Tuhan tidak mungkin tenggelam. Dan ya di perjalanan ketiga, ketika dia menyaksikan matahari terbit dengan cahayanya yang luar biasa, dia bilang, ini mikanya Tuhan ini. Dia lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, tidak, ini bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin terbenam. Nah, itulah artinya apa? Kembali lagi. Bahkan disebutkan kemudian Nabi Ibrahim kemudian melakukan proses pencarian, sampai kemudian ya muncullah ketika beliau menemukan petunjuk, beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hakikat ketuhanan itu, maka beliau berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Nah, inni wajjahtu, maka saya hadapkan wajahku. Wajah yang dimaksud ini bukan cuma ini, bukan, tapi artinya diriku sepenuhnya, seutuhnya. Tetapi wajah itu adalah dianggap perumpamaan. Ini wajjahtu wajhiya kepada zat alladzi fataras samawati wal ard, kepada zat di situ yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. La syarika lahu wa bidzalika, tidak ada sekutu baginya. Bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, ya, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang pertama berserah diri. Nah, apa yang bisa kita kaji di sini tadi, bahwa menjadi fitrah tadi, bahwa siapapun manusia, ya, bahkan ya menurut yang buku yang saya pernah baca, bahkan orang ateis sendiri pun sebenarnya, orang-orang komunis sendiri pun sebenarnya, mereka tidak bisa menghilangkan fitrah rasa kebertuhanannya. Ya, karena kita mesti juga kembali lagi membahas tentang apa sih sebenarnya makna Tuhan itu, ya. Tapi makna Tuhan itu kalau secara umum adalah sesuatu zat atau sosok di mana kita bisa tunduk, bisa memasrahkan diri kepada sepenuhnya, itulah yang kita anggap Tuhan. Maka ketika umpama disebutkan, diceritakan orang-orang komunis tidak percaya akan adanya Tuhan, tetapi kemudian ketika mereka umpama lewat di depan patung-patung tokoh-tokoh komunis seperti mungkin Lenin atau Karl Marx atau dan tokoh-tokoh komunis yang lainnya, kemudian mereka tunduk, ya, seperti di Korea Utara, mereka demikian, mereka mengaku komunis tapi begitu tunduk di depannya Kim Jong Un, ya, sosok ya tadi. Nah,
Berarti ya memang fitrahnya apa? Fitrahnya mereka mengagungkan sesuatu Tuhan. Cuma karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka kemudian mencoba ya berimajinasi, berilusi, halusinasi menciptakan sosok-sosok. Saya kira demikian juga. Ya, ketika ketundukan orang-orang dulu yang percaya dengan adanya alam raya, alam semesta ini, kemudian akal mereka bahwa tidak mungkin alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya, tidak mungkin semua ini bisa bergerak sendirinya tanpa ada yang mengatur. Maka kemudian dia berpikir pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Ini adalah fitrah. Fitrah tentang akan ketuhanan. Mereka mencari, tapi karena tidak adanya petunjuk yang datang kepada mereka, akhirnya mereka menciptakan sosok-sosok ilusi. Oh, penguasa tanah berarti ada yang punya disebut dewa tanah. Ada air, ada dewa langit, ada dewa bumi. Jadi avatar dong. Iya. Nanti kalau ada dewa-dewanya semua nanti kalau begitu tidak mungkin. Ini pasti ada dewa yang lebih menguasai di atasnya, itu ada dewanya para dewa dan lain-lain sebagainya. Kembali lagi bahwa fitrah manusia ingin mencari Tuhan. Fitrah manusia menyadari bahwa dirinya hamba, dirinya lemah, butuh bergantung kepada sosok yang sangat perkasa, yang maha kuasa, yang bisa melindungi dirinya, yang lemah, yang bisa mencukupi dirinya atas segala kekurangannya dan lain-lain sebagainya. Itulah fitrah manusia. Nah, tetapi tadi karena dia tidak bingung, dia tidak tahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala datanglah. Ya, fitrahmu itu mencari aku, kata Allah. Saya yang kau cari. Cuma kalau bahasa sekarang, dimensi kita berbeda. Kamu tidak bisa menemuiku, kamu tidak bisa menemukanku dalam kesadaranmu yang masih terlalu pada kesadaran fisik, dalam artian kamu hanya mempercayai sesuatu kalau ketika matamu melihat mempercayai apa yang didengar oleh telingamu. Dan artinya kamu masih, karena kamu adalah orang yang berkesadaran rendah, ya, kamu tidak akan bisa menemui aku. Maka kemudian itulah karena ada dimensi ya yang berbeda, di mana manusia tidak bisa langsung menemukan Tuhannya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok yang bisa menyampaikan, bisa memperkenalkan bahwa yang kamu cari, yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan adalah Tuhan. Nah, itulah kemudian kita kenal sebagai para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul inilah memang fungsinya tadi yang pertama, memperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan ini? Siapa sosok? Sosok yang kamu inginkan, sosok yang kamu butuhkan, yang kamu ingin berlindung kepadanya, yang kamu merasa butuh, mencukupi atas segala kekurangan dan apapun yang menjadi keinginanmu, kamu diharapkan untuk memenuhinya. Ini namanya, sosoknya adalah Allah Subhanahu, yang kita kenal sebagai Allah. Ya, Tuhan, kan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya, Tuhan itu yang kemudian bernama Allah. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Selain namanya Allah, dia punya nama-nama yang lain yang kita kenal, ya diperkenalkan bahwa dia juga punya nama yang dalam Asmaul Husna. Selain dia punya nama, dia juga punya sifat. Nah, jadi hakikatnya itu tadi memperkenalkan Allah, Tuhan kita. Siapa Allah kita? Kenapa dia perlu dikenalkan tadi? Fitrah manusia membutuhkan mengenai. Tetapi dia tidak sekedar diketahui bahwa Allah itu siapa. Dia harus diperkenalkan dalam artian tadi namanya maupun sifat-sifatnya. Kenapa? Karena tadi ketika cuma mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu yang harus kita sembah, tanpa memperkenalkan sifat-sifatnya, nanti pikiran manusia ya liar. Nanti dia akan berpikir, jangan sampai Tuhan itu seperti seorang raja yang ada di sebuah istana, yang duduk di singgasana dan lain-lain sebagainya. Maka dia tidak cukup hanya diperkenalkan Tuhan itu Allah, ya. Tapi juga harus diperkenalkan dengan tadi sifat-sifatnya. Kemudian ya fitrahmu, kamu adalah merasa hamba. Hamba berarti kamu ingin mengabdi, kamu ingin menyembah Tuhan. Maka kemudian peran para rasul setelah memperkenalkan siapa Allah sebagai Tuhan itu, maka dia juga mengajarkan tata cara mengabdi, tata cara menyembahnya.
Dan tentu dari zaman ke zaman ya itulah beda-beda, ketika Allah ada yang ketika umatnya dia memperkenalkan cara menyembahnya, cara menghormatinya dengan cara berdiri. Nah, itu Ada dia. kemudian yang diperkenalkan, ada yang cara ruku, ada duduk, ada sujud. Nah, ketika Islam datang sebagai agama yang terakhir, maka dia melengkapi semua. Itulah yang kemudian sholat, yang merupakan rangkuman dari seluruh model penyembahan baik dalam bentuk gerakan maupun bacaan yang ada, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, kemudian disempurnakan oleh Muhammad. Kemudian yang ketiga yang fungsi juga adalah hadirnya seorang rasul adalah memperkenalkan aturan main, hukum-hukum, tata cara. Iya, jadi apa yang dia inginkan, apa yang kamu harus lakukan, dan apa yang kamu tidak boleh lakukan. Ya, itulah yang kita kenal dengan istilah dengan nama syariat atau hukum. Maka kehadiran para rasul tadi yaitu memperkenalkan Tuhannya, siapa sosoknya zat Tuhan yang kita butuhkan, siapa dia, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana, karena harus diperkenalkan karena kita tidak mampu menjangkaunya, maka diperkenalkanlah itu. Kemudian diperkenalkan tata cara beribadah, menyembahnya, ya, tata cara beribadah sebagai bentuk penyembahan atau ketundukan kita kepadanya. Ketiga juga mengajarkan adalah tentang hukum-hukum atau aturan-aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, atau kesilakan mana halal, mana haram. Ya. Mencari Tuhan dan menyembah Tuhan tadi. Rasul kan sudah tidak ada sekarang pada zaman ini. Sedangkan kita diberitahu yang mewarisi Rasul kan para ulama, ustaz, kiai. Nah, cara mencari kiai atau ustaz itu yang untuk mengajarkan kita agama yang secara baik dan benar, itu ciri-ciri bagaimana atau spesifikasinya bagaimana? Ya, oke. Sebelum lanjut ke situ kan kita bicara dulu nih anunya kan. Ya. Jadi kemudian tadi aturan, ya, tata cara penyembahan, kemudian pengenalan ketiga aspek tersebut itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam bentuk yang kita sebuah pedoman yang kita istilahkan sekarang dengan nama kitab. Ya, kitab. Dan juga sebelum ada kitab ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran wahyu yang ditulis. Jadi lembaran, kalau suhuf itu lembaran, ya. Ya. Tapi kalau kitab kan berarti dia namanya kitab kan sudah menjadi sebuah buku lengkap, ya. Jadi suhuf itu, jadi kalau kita lihat itu ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Sidz. Nabi Sidz itu adalah anaknya Nabi Adam, yang melanjutkan tadi kan Nabi Adam yang Nabi Adam sebagai Rasul yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nabi Sidz. Nabi Sidz ini memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran tidak menjadi dalam 25 nama nama Rasul yang wajib kita imani, tetapi namanya disebutkan dalam hadis dan tercantum dalam 313 para nabi dan rasul. Ya, kan kita disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan 124.000 orang nabi dan rasul. Ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kemudian 313 diantaranya adalah rasul. Dan hanya 25 yang wajib kita imani. Nah, tadi dari semua itu tentu tidak semua mereka semua bertugas terhadap hal tersebut, tapi tidak semuanya mendapatkan kitab atau suhuf. Jadi suhuf itu yang pertama tadi adalah dari Nabi Sidz, kemudian itulah yang menjadi pedoman-pedoman. Nah, sampai kemudian setelah itu datang Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim pun diberikan suhuf. Maka dalam Al-Quran disebut suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf. Suhuf itulah di lembaran-lembaran aturan-aturan tadi sebenarnya yang tapi belum komplit. Kenapa? Mungkin juga karena kehidupan zaman itu belum terlalu kompleks, belum terlalu
Kemudian datang Nabi Musa, diturunkanlah Taurat, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, terakhir kepada Al-Quran. Al-Quran inilah kemudian menjadi pedoman untuk kita sampai di akhir zaman nanti. Nah, inilah yang kemudian menjadi pedoman kita sebagai umat Islam. Ya, ketika kita berbicara tentang beragama, maka kita berpedoman utama kita tadi pada ada Al-Quran. Nah, selain Al-Quran, karena kita katakan Al-Quran itu adalah pedoman utama, dan kita akan sulit memahami Al-Quran kalau hanya berdasarnya, maka kemudian ya diturunkanlah Rasul itu sebagai, kalau kita bahasakan adalah, kalau disebutkan sebagai Al-Quran berjalan, dalam artian adalah dia sebagai penafsir, penerjemah. Kalau kau mau memahami Al-Quran, maka lihatlah Rasulullah SAW. Seluruh kehidupannya itu adalah gambaran daripada penerjemahan daripada Al-Quran ini sendiri. Maka kemudian, ya karena dia tidak disebut, walaupun istilahnya dia sebut Al-Quran berjalan, tapi tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Nah, segala aspek kehidupan Rasulullah SAW, segala macam ya, yang kita pedomani, itulah yang kita sebutkan dengan nama sunnah. Ya, sunnah. Nah, segala aspek ini, ya, kehidupan sunnahnya Rasulullah SAW yang dilihat oleh para sahabat, yang yang didengar, kemudian diceritakan dalam bentuk riwayat secara detail, tentunya dari riwayat dari mulut ke mulut. Jadi sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah, atau mereka mendengarkan ya yang tidak sempat disaksikan, terutama mungkin kehidupannya Rasulullah. Jadi ya kehidupan pribadinya, maka biasa para sahabat itu bertanya kepada istrinya, umpama kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya bagaimana Rasulullah begini. Maka mereka Aisyah ini menceritakan pada para sahabat. Jadi ya tidak semua yang para sahabat lihat, kadang apa dari mereka dengarkan. Maka kadang ada, tidak semua hadis itu berkata kola, kadang berkata sami itu ya, dan lain-lain sebagainya. Ada, jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Ya. Nah, maka adalah dari sahabat kemudian diceritakan dari mulut ke mulut, didengar lagi oleh yang generasi selanjutnya disebut dengan tabiin. Ya, tabiin kemudian menceritakan kepada di bawahnya lagi ya tabiin, dan selanjutnya disebut generasi salafus soleh. Nah, kemudian apa yang menjadinya tadi sengaja tidak ditulis ya. Kenapa tidak ditulis ya tadi? Supaya dikhawatirkan, karena pada zaman Rasulullah SAW Al-Quran yang ditulis, hadis-hadis ucapannya Rasulullah SAW itu tidak ditulis, supaya apa? Dikhawatirkan nanti bercampur, sehingga kemudian tadi hanya didengar, diingat-ingat ya. Karena ingatannya orang Arab itu sangat kuat ya, tidak bisa disamakan dengan ingatan kita ya. Mungkin karena hatinya lebih, para sahabat hatinya lebih bersih, sehingga sekali dengar, kalau istilahnya sekarang itu ada istilahnya ingatan foto apa itu ya, ada fotografis apa, pokoknya ada tuh orang itu hanya sekali lihat langsung masuk, langsung ya, ada sekali dengar sudah langsung hafal, langsung terekam. Memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu ya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, dan setelah zaman sahabat, Al-Quran pun sudah dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum, maka orang tidak khawatir lagi untuk menulis. Maka kemudian sabda-sabda Rasulullah itu kemudian mulai dicatat ya, dan kemudian dikumpulkan. Itulah yang kita kenal dengan nama hadis ya. Dan ada ulama-ulama yang mengumpulkan
hadis-hadis tersebut, mencatat dan membukukan, itulah kita kenal sebagai imam-imam ahli hadis. Ya. Nah, kemudian ternyata pun agama semakin berkembang, persoalan masyarakat semakin kompleks, sehingga memahami agama lagi tidak sesederhana dulu. Ya. Kemudian di ketika beragama bukan lagi orang Arab, ya. Seluruh dunia. Malah. Seluruh dunia dengan latar belakang bahasa, maka kemudian dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi atau Al-Hadis sebagai pedoman, itulah kemudian ya, muncullah orang-orang yang ahli, yang pakar di bidangnya. Itulah yang kemudian kita gelari sebagai ulama. Jadi seperti dikatakan bahwa inilah yang merupakan pewaris Nabi. Pewaris para nabi. Kenapa mereka dikatakan pewaris para nabi? Karena mereka lah yang yang betul-betul memahami, ya, memahami Al-Quran, wahyu dengan sebaik-baiknya, dan juga bagaimana hadis-hadis atau sunnah-sunnah itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau kita bicara sederhana begini, setiap bidang keilmuan itu ada pakarnya, ya, ada ahlinya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara tentang agama, maka pasti juga ada ahlinya, ada pakarnya. Itu disebut dengan ulama. Dan pakar para ulama atau pakar ahli agama juga masing-masing ada lagi spesifikasinya. Ada ahli Al-Quran. Ya, ahli Al-Quran ini macam-macam lagi. Ada ahli tafsir, ada ahli qiraah. Kemudian ahli hadis, ada ahli fikih. Fikih ini juga terbagi, ada ahli fikih itu sendiri, ada disebut dengan usul fikih. Dan banyak. Jadi keilmuan tentang ilmu agama ini sangat luas. Nah, inilah pewaris para nabi. Dan inilah yang kemudian tadi jadi yang kemudian ya terwariskan terus menerus dari para ulama, ya. Mereka kemudian para ulama ini tadi membukukan. Jadi selain mereka mengajarkan tadi, ya, jadi tadi dari nabi kepada para sahabat, sahabat kepada para tabiin, ilmu ini kan terus berlanjut pada tabiin, salafus saleh, dan dilanjutkan oleh para ulama. Nah, ini mereka ini kan terus setidaknya mengajar dan mengkader, mencetak ulama-ulama. Di samping itu juga mereka menulis kitab yang mana kemudian ya jadi mereka apa yang mereka telah tulis itu mereka ajarkan. Kemudian kitab ini kemudian jadi diwariskan kepada muridnya. Muridnya biasa berdasar dari kitab gurunya dia mengajar lagi, atau kemudian dia juga kadang menulis sendiri. Jadi para pewaris itu kan tadi selain mereka mewarisi ilmu dan juga Al-Quran dan hadis, mereka juga mewarisi ilmunya. Mewarisi ilmunya dalam artian ilmunya termasuk kitabnya, ya, ilmu yang tertulis itu dalam kitabnya kemudiannya. Nah, jadi kita sebagai umat, jadi ilmu ini terus-menerus terjaga warisannya. Maka kita sebagai umat yang mau mengikuti Rasulullah, ingin mengikuti aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan kecuali kita dengan cara ya mengikuti para ulama. Ya, ulama yang mana? Nah, tadi kita sudah lihat tadi bahwa ternyata kan tadi dikatakan bahwa terwariskan terus-menerus. Maka syarat pertama kalau kita mau belajar agama, mau mencari ilmu, maka ya belajarlah seorang ulama. Ulama mana? Ya, yang pertama adalah ya, pastinya dikatakan adalah ulama amilin. Artinya ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan sekadar mendakwakan saja, berkata saja, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka pertama adalah kita harus mencari. Ya, bahasanya kalau mau belajar dari seorang ulama, lihat apakah ulama itu betul-betul tindak tanding sesuai dengan apa yang dikatakan. Jangan sampai dia mengatakan begini. Ya, terlepas bahwa memang namanya manusia ada kekurangan, tetapi bukan maksudnya ukuran kita adalah bukan sempurna atau tidak sempurna. Tidak mungkin sempurna, pasti ada kekurangan. Tetapi yang jadi persoalan adalah apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Persoalannya dia mengatakan dia amalkan atau tidak. Umpama kan ya anggaplah paling contoh sederhana tentang sholat. Ya, mungkin ya ketika dia mendakwahkan tentang sholat,
pastinya ulamanya harus sholat dulu. Persoalan apakah sempurna atau tidak, apalagi bicara kehusyukan itu kan urusan lain. Itu bukan urusan kita, urusan khusyuk kan urusan kalbunya dia kepada Allah Subhanahu. Tetapi lihat apakah dia umpama mengamalkan, dalam arti umpama ketika dia mengatakan sholat berjamaah itu penting. Apakah dia rajin ke masjid? Iya, persoalan umpama dia kadang-kadang mungkin ya karena ada keperluan apa kita lain cerita, tapi kan mungkin tidak sempurna, tidak akan dalam kondisi tertentu tidak mungkin dia bisa 100% langsung ke masjid. Mungkin ada hal-hal, tapi pertama apakah dia rajin ke masjid? Kalaupun satu saat dia tidak ke masjid, ya mungkin ada hal-hal lain, ya kan? Mungkin ada halangannya. Ada halangannya. Dia mengatakan keutamaan sholat di awal waktu, ya. Apakah ya itu contoh sederhana dalam artian ulama amil artinya dia mengamalkan ilmunya, itu dulu jadi pedoman kita. Persoalan sempurna atau tidak itu bukan urusannya, tapi kita karena urusan kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Jadi dia ada ilmunya, dia mengamalkan dan dia berusaha untuk sempurna. Pasti tidak mungkin sempurna, tapi ada usaha untuk terus mengalami yang namanya peningkatan. Ya, itu yang kedua. Yang pertama ya tadi dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua ya adalah tadi bahwa ketika dia mau mengajarkan ilmunya, kita harus tahu bahwa dari mana sumber keilmuan yang dia dapat. Nah, inilah makanya kemudian dalam ketika belajar ada yang namanya sanad. Ada sanad keilmuan, ada silsilah. Karena itu tadi, inilah yang menjamin kemurnian keaslian agama Islam ini. Jadi kan dari Nabi menerima wahyu Al-Quran, kemudian Nabi mengamalkan apa yang menjadi Al-Quran, kemudian kita sebut dengan sunnah, dan ketika dibuka disebut juga dengan hadis. Kemudian beliau mengamalkan, beliau mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, pada salafus soleh, para ulama dan seterusnya. Maka ketika kita belajar mau mengambil ilmu, ya pastikan bahwa tempat kita mengambil ilmu ini adalah para ulama yang memiliki sanad. Artinya tadi dia punya guru, gurunya itu juga punya guru, gurunya punya guru sampai kepada sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah tadi menjamin kemurniannya dari segi silsilah keilmuan. Yang kedua adalah kalau kita berbicara dalam wilayah yang lebih hakikat, ya berbicara tentang sanad itu bukan sekedar bahwa secara dia pernah ketemu ini. Bahwa ilmu itu sebenarnya hakikatnya ketika berbicara tentang ilmu itu ada dua. Ya, ada nur atau cahaya daripada ilmu itu, atau ada beberapa ulama lain menyebutnya terkadang menyebutnya dengan istilah energi. Tapi saya lebih suka menyebutnya istilah cahaya. Nur. Ya, nur. Jadi ilmu itu ada cahaya, maka ketersambungan cahaya keilmuan itu juga melalui ini tadi silsilah tersebut. Ya, seperti umpama ketika lampu itu ingin memancarkan cahayanya, maka dia harus tersambung dengan ada kabel yang menyambungkan dengan dia kepada sumber cahaya itu sendiri atau sumber energi itu sendiri. Ya, maka begitu juga ilmunya para ulama yang betul-betul memiliki nur, memiliki cahaya itu ya tadi, atau memiliki energi itu pasti dia ada ketersambungan dengan sumber cahaya. Kalau tanpa ketersambungan maka ya terputus sudah. Sehingga walaupun mungkin seseorang itu bisa menjabarkan ilmunya dengan baik, bisa dia memahami segala keilmuan dengan sangat bagus, tapi kalau dia cuma mengambil dari buku kemudian dia menjelaskannya sendiri, boleh jadi ilmunya dapat, tetapi nur atau cahaya ilmu itu tidak ada. Makanya akhirnya apa? Hilang barokahnya ilmu. Ketika hilang barokahnya ilmu, ya bisa jadi orang itu belajar, tambah banyak ilmunya, dia tambah sombong. Tambah banyak ilmunya, merasa diri paling benar. Kemudian menyalahkan orang-orang yang lain yang mungkin pemahamannya tidak sama, atau hal-hal lainnya. Jadi ini yang dua tadi ini. Ya. Ilmu, jadi belajar pada ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah ulama tersebut memiliki ketersambungan atau yang kita sebut sanad. Hanya dengan belajar kepada mereka inilah
insya Allah ya ilmu kita ini bisa lebih apa? Lebih berkah, lebih ya mendapatkan manfaat. Manfaatnya bukan hanya ya, manfaatnya adalah ya terkadang begini. Kadang kita ini apa? Kenapa kadang kita mengetahui sesuatu, tetapi kadang kita susah untuk melakukannya. Kita tahu, tetapi kadang sulit untuk melakukannya. Boleh jadi karena ilmu yang kita dapat itu tadi adalah tidak ada keberkahan di situ. Tidak ada energi, tidak ada cahayanya, sehingga dorongan atau kekuatan, kita tidak memiliki dorongan atau kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Andai kata kita ada kekuatan, andai kata kita ada dorongan, andai kata ada nur, ada cahaya daripada ilmu tersebut, maka kita akan mudah mengamalkan apa yang kita tahu. Walaupun sedikit, tapi kita mudah mengamalkan. Kenapa? Karena ada berkahnya, ada nurnya dalam ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya ini kita tidak boleh asal kembali ke Quran dan hadis. Kita butuh suatu penuntun, kita butuh orang yang bisa menuntun kita. Ya, sederhananya begini. Apakah seseorang itu bisa menjadi dokter ya hanya dengan membaca buku-buku kedokteran? Jelas tidak bisa lah. Tidak bisa. Kenapa? Dia harus apa? Dia harus ya belajar. Dari mana dia harus belajar? Dia harus belajar di sekolah fakultas kedokteran. Dia diajar oleh orang-orang yang betul-betul dokter, dokternya dokter kan, pengalaman, memiliki keilmuan dan lain-lain sebagainya. Demikian juga ketika kita berbicara tentang agama, kita tidak bisa hanya dengan membuka dalam Al-Quran ini dalilnya, kita ambil hadis ini dalilnya. Itu kemudian kita menafsirkan, mengimajinasikan sendiri, begini maksudnya. Tidak boleh seperti itu. Karena ya saya katakan tadi, ya kalau baru seperti itu ya sama tadi orang yang mau jadi dokter, ingin umpama ada masalah kesehatannya, dia tinggal ambil buku. Kalau sakit kepala ini obatnya langsung aja, ya kan tidak lupa resepnya. Tanpa padahal boleh jadi kan namanya obat itu tidak boleh asal dikonsumsi, jangan sampai umpama ada yang lain, ada komplikasi ya Anda mengkonsumsi obat ini, tapi memang penyakit ini tapi timbul yang lain. Kenapa tadi? Karena hanya mengambil dari buku. Begitu saja persoalan agama. Kita tidak bisa hanya sekedar ambil hadisnya begini. Kenapa? Karena kalau umpama hadis, kalau kita buka hadis, terkadang antara hadis satu dengan hadis yang lain, kadang kita temukan seolah-olah kok bertentangan. Padahal sebenarnya ya kalau dia ahlinya tidak bertentangan, saling mendukung dan mungkin ada pada penempatan situasi dan situasi atau tertentu dalil ini cocoknya di sini, dalil ini cocoknya di sini. Nah, siapa yang bisa memahami itu? Tentu adalah tadi orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar di bidang agama. Itulah para ulama. Maka kembali bahwa ketika kita mau belajar agama, kita ingin mengetahui agama, tidak cukup hanya dengan sekedar membaca buku. Anda harus datang, Anda harus merujuk kepada para ulama. Anda harus bertanya, Anda harus belajar pada para ulama. Kalau ingin jadi pakarnya, ingin jadi ahlinya, harus belajar. Dan di mana belajarnya? Ya tentu melalui kalau teman mau jadi dokter, ya kalau ingin sekedar kalau ingin sekedar sembuh dari penyakit kita tidak bisa membaca dari buku kedokteran, tapi kita harus datang ke dokternya. Nanti dokternya akan mengkasih resep untuk mengobati kita. Tapi kalau Anda ingin dokter, tidak cukup hanya membaca buku dan bertanya kepada dokternya. Anda harus belajar, Anda harus sekolah atau kuliah di bidang kedokteran. Begitu juga persoalan agama. Kalau sekedar ingin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita, maka ketika kita ada masalah berkaitan dengan kehidupan kita, kita khususnya dalam persoalan agama, kita rujuk datang kepada ulama, bertanya
konsultasi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau Anda ingin jadi seorang ulama, orang yang ahli dalam bidang agama, tidak cukup hanya dengan datang bertanya, berkonsultasi kepada agama. Tidak cukup hanya datang pergi kajian, pulang-pulang jadi seolah-olah jadi ulama. Kan banyak begitu sekarang. Minimal masuk pesantren lah. Ya, jangan hanya karena ikut kajian, ikut tarbiyah. Iya, pulang seolah-olah sudah jadi ustaz, jadi ulama. Tidak, Anda harus menempuh dulu namanya pendidikan keagamaan, apakah melalui pesantren yang formal kan, pesantren atau pendidikan keagamaan, atau iya, Anda melalui pendidikan agama yang non formal, yaitu dibimbing dan belajar secara intensif langsung kepada pesantren kilat. Iya, cukup dengan pesantren kilat ya. Menarik sekali pembicaraan saya yang sudah gelap ini. Ya, boleh. Insya Allah lain waktu kita dalami, kita belajar tentang, kita sudah masuk tentang pembahasan belajar, maka nanti kita akan bahas khusus tentang bagaimana metode. Tadi kan baru hanya dibahas bahwa ketika mau belajar ya cari guru, tidak cukup hanya dengan membaca, tapi tentu akan ada yang lebih lebih mendalami lagi bagaimana cara kita belajar supaya pelajaran kita sukses. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Demikianlah pembelajaran kita saat kali ini. Bagaimana mencari guru dan ciri-ciri guru yang kita butuhkan untuk mengenal Tuhan dan hidup kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.